Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kakak akan menjelaskan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Jadi, setelah tumbuhan berkecambah, nanti tumbuhan ini akan bertambah besar dan tinggi. Jadi, tumbuhan bertambah tinggi itu karena adanya pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer ini terjadi karena adanya aktivitas dari meristem primer. Meristem primer ini menyebabkan tumbuhan tumbuhnya ke atas dan ke bawah. Jadi meristem primer itu berada di bagian pucuk, apex, di bagian sini nih. Pucuk batang dan pucuk akar. Kalau pertumbuhan sekunder itu menyebabkan tanaman ini nanti jadi besar. Kenapa dia besar? Karena dia pertumbuhannya ke samping. Disebabkan oleh aktivitas dari meristem sekunder, yaitu kambium ya. Jadi pertumbuhan sekunder kata kuncinya di situ adalah kambium. Kalau pertumbuhan primer kata kuncinya adalah apex, apikal, gitu. Nah, kalau ini kita ambil, bagian dari batang kita ambil sedikit dan kita perbesar, nanti bentuknya seperti ini. Ini kita hapus dulu semua, supaya penjelasannya muat. Nah, bagian dari akar ini, bagian yang ini namanya zona pembelahan. Yang bagian ini, jadi di sini sel-selnya aktif membelah. Dia cuma membelah aja. Lalu di sini sel-selnya udah mulai memanjang, kan? Udah memanjang. Jadi di sini zona pemanjangan. Lalu di sini, ini lihat sel-selnya udah mulai berubah bentuk nih. Ini namanya zona diferensiasi. Berbeda. Oke. Lalu yang ini itu meristem apikalnya atau meristem primernya, sama aja ya. Yang ini itu kalitra. Kalitra atau tudung akar. Dia berfungsi untuk melindungi akar, sel-sel bagian dalamnya ketika menembus tanah. Kan tanah kan keras. Supaya sel-selnya tidak rusak, maka dilindungi sama si kalitra. Oke. Nah, bagian yang ini, bagian dari diferensiasi ini, yang bagian berwarna agak, apa ini namanya? Coklat ya, coklat muda, itu protoderma. Protoderm aja ya, atau protoderma supaya gampang bilangnya. Terus bagian yang di tengah berwarna kuning, meristem dasar. Lalu bagian yang di tengah ini berwarna ungu itu prokambium. Nah, protoderm ini nanti akan berubah jadi epidermis. Yang meristem dasar ini nanti akan berubah jadi parenkim cortex, jaringan pengisi. Sorry, lagi batuk. Prokambium ini akan jadi kambium pasti ya. Terus jadi xilem primer, terus phloem primer, dan juga kambium. Jadi ini tadi xilem primer, ini phloem primer.
Lalu nanti kambium ini akan membentuk xilem sekunder dan floem sekunder. Nah, mungkin kalian baru dengar ada xilem sekunder dan floem sekunder. Nanti kita akan bahas. Jadi pertumbuhan primer itu akan mengakibatkan tumbuhan bertambah tinggi karena adanya aktivitas dari meristem primer. Meristem primer itu ya meristem apikal, terletak pada bagian apex, ujung. Nah, sekarang kita bahas yang ini. Nah, sebelum masuk ke gambar yang ini nih. Karena ini gambarnya sedikit kompleks, maka kakak gambar dulu yang ini ya. Jelek. Oke. Yang ini itu epidermis. Yang ini korteks. Yang ini floem. Yang ini xilem. Yang ini tuh kambium. Yang antara xilem dan floem itu namanya kambium vaskular, kambium pembuluh. Yang ini itu kambium intervaskular. Yang ini empulurnya. Karena ini masih satu, maka kita sebut floem adalah floem primer, floem yang di sini. Ini juga xilem primer. Nah, kambium ini nanti akan membelah. Kalau dia membelahnya ke dalam, itu akan membentuk xilem sekunder. Kalau dia membelahnya ke arah luar, itu akan membentuk floem sekunder. Oke? Nah, makanya di sini, jadi kakak ulang dulu gambar yang ini. Ini tadi epidermis. Ini korteks. Terus ini sih perisikal, tapi kita nggak akan bahas dulu di sini. Terus, nah ini dia floem primer. Yang ini ungu muda, floem sekunder. Terus yang ini xilem sekunder, dan yang ini xilem primer. Loh, kok bisa begini, Kak? Jadi gini, awalnya kan dia gini. Jadi ini kita perbesar ya. Ini kambiumnya, yang ini xilem primernya, yang ini floem primernya. Nanti kambium ini membelah. Jadi kalau dia membelah, kita kasih warna lainnya. Nah, dia membelah. Kalau dia ke arah dalam tadi xilem
sekunder, ke arah luar dia floem sekunder. Yang ini lalu yang ini tadi itu akan berada di setelah si sekundernya. Jadi ini xilem primer, ini floem primer. Nah, terus membelah lagi. Kita kasih warna lain ya. Jadi dia membelah lagi. Yang ini xilem sekunder, ini floem sekunder. Terus yang ini xilem sekunder juga, ini floem sekunder. Nah, terus xilem floem awalnya. Ini xilem primer, ini xilem floem sekunder. Kok sekunder sih? Primer. Nah, floem primer. Nah, jadi kalian bisa lihat kan, aktivitas dari kambium ini akan membentuk xilem floem sekunder, makanya disebut sebagai pertumbuhan sekunder. Inilah yang menyebabkan batang itu jadi lebar, ya kan? Lama-kelamaan nanti itu batangnya kan jadi gini. Begini. Terus bagian epidermisnya kita kasih warna coklat. Oh iya, kalau si kambiumnya terus membelah, lama-kelamaan epidermis ini akan pecah kan? Kalau epidermisnya pecah, nanti akan digantikan sama si korteks. Jadi korteks di sini dia akan membentuk velogen, yaitu kambium gabus. Jadi velogen itu kambium kambium gabus. Ke arah luar dia membentuk velum, dan ke arah dalam dia membentuk veloderm. Nah, jadi sebenarnya ini adalah velogennya, jaringan. Ini apa ini ya? Oh ya, ini jaringan floemnya, pembuluh floemnya dia udah tipis, dan yang ini silemnya. Yang ini empulur, jaringan pusatnya. Ini disebut sebagai lingkaran tahun. Lingkaran tahun ini memberikan informasi pada kita bahwa umur dari suatu pohon tersebut. Caranya gini, hitung jumlah silemnya. Ini silemnya ada berapa? 1, 2, 3 kan? Jadi ini, tanaman ini berumur 3 tahun. Gitu. Jadi sekali lagi, yang perlu kalian garis bawahi bahwa prokambium itu membentuk xilem floem primer dan kambium. Lalu kambium membentuk xilem floem sekunder. Xilem floem sekunder inilah yang membuat batang dari diameter tumbuhan itu jadi besar. Makanya disebut sebagai pertumbuhan sekunder. Karena dia yang menambah xilem floem sekunder terus. Semoga video ini bermanfaat.